กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง Dhammapada merupakan bagian kecil dari kitab Tipitaka, kitab suci umat Buddha. Tipitaka terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Dhammapada merupakan kitab kedua dari kitab Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya sendiri merupakan kitab kelima dari Sutta Pitaka. Dhammapada berbentuk syair yang disabdakan oleh Buddha Gautama. Seluruhnya berjumlah 423 bait yang terbagi dalam 23 kelompok atau waga. Dari sisi jumlah halaman, Dhammapada hanya berjumlah 0,35% dari total seluruh halaman kitab suci Tipitaka. Namun, Dhammapada dapat dikatakan merupakan kitab bagian dari Tipitaka yang paling populer, syarat dengan makna, dan berisi ringkasan ajaran Buddha. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Dalam satu video akan dituturkan satu bait bahasa Pali Dhammapada beserta artinya dan kisah latar belakang kejadian mengapa Buddha Gautama membabarkan bait Dhammapada tersebut. Namun, jika dalam satu kisah, Buddha membabarkan beberapa bait Dhammapada, maka seluruh bait tersebut akan dituturkan sekaligus dalam satu video. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia yang didukung penuh oleh Yayasan Samma Sayambhu. Cetakan kedua tahap kedua. Tidak terdapat informasi tahun pencetakannya. Penerjemah dan penyusun Yang Mulia Bhikkhu Dhammadhiro Mahatera. Kitab Pustaka Dhammapada ini dapat Anda temukan versi PDF-nya di web sammasayambhu.org. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Akhir kata, semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa Sabhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Dandawagga, kelompok bait tentang hukuman. Bait 142. Alangkato cepi samang careya
Santo Danto Niato Brahmacari Sabbe Subhute Sunidaya Dandang So Brahmano So Samano Sabiku. Bait 142 artinya, walau digoda dengan cara bagaimanapun, tetapi bila seseorang dapat menjaga ketenangan pikirannya, damai, mantap, terkendali, suci murni, dan tidak lagi menyakiti makhluk lain, sesungguhnya ia adalah seorang Brahmana, seorang Samana, seorang Bhikkhu. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 142 Danda Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Menteri Santati. Suatu ketika, Menteri Santati berhasil kembali dari penumpasan pemberontak di perbatasan. Raja Pasenadi begitu bangga terhadapnya, memberi kekayaan dan kegemilangan kepada menterinya, serta mengadakan pesta selama 7 hari dengan para gadis penari. Selama 7 hari, menteri itu bersenang-senang, bermabuk-mabukan, dan bergembira dengan gadis-gadis penari muda belia. Pada hari ke-7, dengan menunggang gajah kerajaan, dia pergi mandi ke tepi sungai. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Sang Buddha yang sedang berpindah patah. Santati menganggukkan badannya sebagai tanda memberi hormat kepada Sang Buddha. Sang Buddha tersenyum, dan Ananda bertanya, mengapa Sang Buddha tersenyum? Lalu Sang Buddha berkata, "Ananda, menteri ini akan menemuiku hari ini, dan setelah aku memberikan sedikit pelajaran, dia akan mencapai tingkat kesucian arahat, dan kemudian dia akan meninggal dunia, parinibbana." Pesta Menteri Santati berlangsung sepanjang hari di tepi sungai. Mandi, makan minum, dan menyenangkan hati mereka. Pada sore hari, pestanya berlangsung di taman. Minum lebih banyak dan menari dengan gadis penari. Gadis penari mencoba untuk menyenangkan menteri. Selama seminggu gadis penari melakukan diet makan agar tampak menarik. Akan tetapi, pada saat menari, dia terserang kejang-kejang dan pingsan. Akhirnya dia meninggal dunia dengan mata dan mulut yang terbuka. Menteri itu tertekan batinnya dan kecewa berat. Pada saat itu, ia memerlukan perlindungan dan teringat kepada Sang Buddha. Dia pergi menemui Sang Buddha bersama dengan pengikut-pengikutnya dan menceritakan penderitaan yang mereka alami setelah terjadi kematian gadis penarinya. Dia berkata, "Bante, tolong hilangkan penderitaanku. Jadilah pelindungku. Berikan ketenangan di hatiku." Kepadanya Sang Buddha berkata, "Istirahatlah anakku. Engkau telah datang kepada seseorang yang dapat menolongmu. Seseorang yang dapat menghiburmu dan menjadi pelindungmu. Air mata yang telah engkau tumpahkan pada saat penari itu meninggal dunia, bersamaan dengan air mata selama kelahiran kembali yang berulang-ulang, lebih banyak jumlahnya daripada air yang terdapat dalam samudra." Sang Buddha kemudian mengucapkan syair ini. "Pada saat lampau, terdapat dalam dirimu kemelekatan, upadana, yang disebabkan keserakahan. Lenyapkanlah hal itu.
Pada saat mendatang, janganlah bawa kemelekatan dalam dirimu. Jangan pula menempatkan kemelekatan terhadap apapun pada saat sekarang. Dengan tidak memiliki kemelekatan, keserakahan dan kebencian akan lenyap dalam dirimu, dan engkau akan merealisasi kebebasan mutlak, Nibbana. Setelah mendengar syair itu, menteri mencapai tingkat kesucian arahat. Setelah mengetahui bahwa usia kehidupannya akan berakhir, Santati berkata kepada Sang Buddha, "Bante, sekarang izinkanlah saya merealisasi kebebasan akhir, parinibbana, karena saatnya telah tiba." Sang Buddha merestuinya. Kemudian Santati terbang setinggi 7 pohon palem di angkasa, dan di sana Santati bermeditasi dengan objek perwujudan api atau Tejo Kasina. Akhirnya beliau merealisasi kebebasan akhir, parinibbana. Tubuhnya berkobar, darah dan dagingnya menguap terbakar, dan tulangnya menjadi relik atau dhatu, beterbangan di angkasa, dan terjatuh pada sehelai kain bersih yang telah dibentangkan oleh para biku atas petunjuk Sang Buddha. Pada saat pertemuan, para biku bertanya kepada Sang Buddha, "Bante, Menteri Santati telah merealisasi kebebasan akhir, parinibbana, dengan berpakaian penuh tanda-tanda kebesaran. Apakah dia seorang samana atau brahmana?" Kepada mereka, Sang Buddha menjawab, "Para biku, anakku dapat disebut baik seorang samana ataupun seorang brahmana." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 142 berikut. "Walau digoda dengan cara bagaimanapun, tetapi bila seseorang dapat menjaga ketenangan pikirannya, damai, mantap, terkendali, suci murni dan tidak lagi menyakiti makhluk lain, sesungguhnya ia adalah seorang brahmana, seorang samana, seorang bhikkhu." Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ